Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrianti, nomor induk mahasiswa 19.600.044, kuliah di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran, yaitu analisis variabel pembelajaran teori peluang. Nah, kita harus tahu apa sih itu variabel pembelajaran. Nah, variabel pembelajaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang terdiri dari taksonomi tujuan pembelajaran, karakteristik pembelajaran, strategi, dan metode pembelajaran, serta organisasi isi pembelajaran. Nah, adapun taksonomi variabel pembelajaran itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kondisi, metode, dan hasil. Nah, di mana kondisi itu kita membahas 3, yaitu tujuan dan karakteristik bidang studi, yang kedua kendala dan karakteristik bidang studi, dan yang ketiga yaitu karakteristik siswa. Nah, sedangkan di metode itu kita membahas 3, yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran, strategi penyampaian pembelajaran, dan strategi pengelolaan pembelajaran. Nah, sedangkan di hasil yaitu kita membahas tentang keefektifan, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu kondisi. Nah, di mana kondisi itu kita bahas tentang tujuan dan karakteristik teori peluang. Nah, adapun tujuan pembelajaran teori peluang adalah mahasiswa dapat memahami konsep dasar analisis kombinatorik atau aturan perkalian, permutasian, dan kombinasi. Nah, peubah acak atau deskripsi atau kontinu, dan lain-lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, peluang merupakan sebuah teori yang sangat erat kaitannya dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam peluang ini identik dengan bentuk soal yang membutuhkan penalaran tinggi dalam penyelesaiannya. Nah, dalam proses belajarnya, teori peluang melibatkan banyak sekali contoh latihan yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga dalam mempelajarinya lebih bermakna. Dan dalam mempelajari teori peluang ini, mahasiswa cenderung pasif dan tidak antusias, dan tidak tahu apa yang ditanyakan jika diberikan soal, mahasiswa sulit untuk menyelesaikannya. Nah, selanjutnya yaitu kendala dalam karakteristik teori peluang, di mana adapun kendala dalam mempelajari teori peluang ini adalah sulitnya mahasiswa menalar persoalan yang diberikan secara bermakna, sehingga mahasiswa kewalahan dan sering melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak perlu didalami belajar dan menyelesaikan kasus. Kesalahpahaman dalam menetapkan konsep dan terbolak-baliknya mahasiswa dalam memahami materi yang saling berkaitan, misalnya kejadian saling bebas atau saling lepas. Nah, mahasiswa sering mendapatkan rumus secara terbalik karena kesalahpahaman terhadap konsep yang diterima. Adapun kendala lainnya, mahasiswa merasa gagal dalam kebingungan dalam menyelesaikan kasus yang tidak sama dengan contoh yang diberikan dosen. Nah, ini yang membuat proses belajar menjadi lambat demi membuat mahasiswa paham dan tidak mengulang kesalahan yang sama dalam menetapkan konsep. Nah, kekurang-hatian ini dalam mencerna soal dan juga kurang latihan di rumah semakin memperparah kesulitan dosen dalam mengupayakan kemudahan mempelajari teori peluang bagi mahasiswa. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik siswa, di mana karakter pembelajaran dalam mempelajari teori peluang ini, mahasiswa cenderung pasif, tidak terlihat antusias, dan tidak tahu apa yang ingin ditanyakan. Nah, jika diberikan soal, mahasiswa sulit untuk menyelesaikannya. Nah, temuan terkait motivasi belajar mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah teori peluang terlihat cukup. Artinya, mahasiswa tidak menunjukkan antusiasme yang tinggi, cenderung bisa saja dan dipengaruhi oleh kemampuan dasar mahasiswa dalam menalar persoalan teori peluang.
Nah, adapun dalam metode yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran teori peluang. Nah, di mana dosen membuat pengorganisasian isi materi yang akan diajarkan dengan memberi penjelasan secara mendalam terhadap suatu konsep dasar dan memperkuat bahasa materi tersebut yang dengan masalah mengharuskan mahasiswa menyelesaikannya secara berkelompok maupun individu. Nah, dalam pembelajaran teori peluang di ruang kelas, dosen memilih mengajar secara konvensional di mana dosen bertindak sebagai penyedia informasi. Nah, hal ini dikarenakan teori peluang menuntut dosen untuk menjelaskan konsep serta dasar agar dapat dipahami mahasiswa, serta sesekali memadukan dengan pendekatan dan metode lainnya demi tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu strategi penyampaian pembelajaran teori peluang. Nah, adapun kemajuan belajar siswa dapat dilihat dengan melakukan cara dengan memberikan soal latihan di awal pembelajaran. Nah, soal tersebut berhubungan dengan materi yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya yang akan dipelajari. Nah, pemberian soal ini menunjukkan mana saja mahasiswa yang sudah mampu untuk lanjut ke materi selanjutnya. Nah, bagi yang tidak bisa dilanjutkan, jika dipaksakan maka akan menumpuk ketidakpahaman terhadap materi baru. Nah, karenanya dosen selalu membahas kembali soal tersebut demi keseragaman pemahaman mahasiswa terkait materi yang belum dimengerti oleh mahasiswa. Begitu juga dalam hal kontrol belajar, dosen memberikan soal tertulis ataupun tugas kelompok maupun individu untuk selanjutnya dilakukan evaluasi saat itu juga maupun dalam pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu strategi pengelolaan pembelajaran teori peluang. Nah, dalam pengelolaan pembelajaran ini diperlukan kegiatan menciptakan berpikir abstrak mahasiswa terhadap teori peluang, yaitu melalui pemberian contoh-contoh atau fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang terkait langsung dengan ilmu peluang. Nah, hal ini dilakukan untuk penguatan wawasan dan membangun ketertarikan terhadap materi yang akan disampaikan. Nah, demikian juga halnya setelah materi selesai dibahas, dosen pengampu mengakhiri pembelajaran dengan memberikan soal cerita untuk lebih memahami kandungan materi yang telah disampaikan. Nah, kita masuk pada pembahasan tentang hasil. Nah, di mana melalui soal-soal yang diberikan, setiap pertemuan kemajuan tingkat kesalahan mahasiswa secara bertahap dapat dipantau. Nah, tahapan tersebut memberikan kesimpulan bahwa jika mahasiswa mengabaikan tugas dan soal awal yang diberikan, maka mahasiswa tidak akan menguasai apapun sampai materi selesai diajarkan. Nah, namun melalui pemberian tugas secara berkala oleh dosen, mahasiswa mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Nah, terkait tingkat kesalahan yang dilakukan, artinya kesalahan yang dilakukan mahasiswa menjadi lebih sedikit. Nah, misalkan kurang telitian mahasiswa dalam menerjemahkan soal teori peluang mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari nilai akhir yaitu tugas individu, yaitu 10% berkisar pada nilai 90 sampai 100 poin, UTS 30% berkisar antara 55 sampai 88 poin, dan UAS yaitu 35% berkisar antara 65 sampai 100 poin. Nah, dengan akhir berupa nilai B yang memiliki arti rata-rata memperoleh nilai baik. Nah, demikian video saya. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.